Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, termasuk dengan keluarga kalian. Anak-anakku, adakah dari kalian yang bercita-cita ingin melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya jurusan akuntansi? Nah, pada kesempatan video kali ini akan Ustadz sampaikan tentang profesi akuntan. Banyak orang yang menyatakan bahwa seorang akuntan itu gajinya besar. Tapi di dalam gaji yang besar, tentu ada sebuah etika yang harus kalian junjung. Dulu pernah ada sebuah kasus tentang penggelapan pajak oleh Gayus Halomuan Tambunan. Nilainya cukup fantastis dan menggemparkan di Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir, mungkin kalau kalian mengikuti berita yang ada, di mana seorang narapidana sudah dibebaskan, yaitu seorang bendahara dari sebuah partai. Dia juga berkewajiban membuat sebuah laporan keuangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu karena mereka mungkin melanggar dari etika seorang profesi akuntan. Nah, pada kesempatan ini akan Ustadz sampaikan tentang profesi dan etikanya bagi seorang akuntan. Itu jika kalian besok tertarik memahami, mendalami, dan bahkan mungkin ada nanti yang akan menjadi seorang akuntan. Baik akuntan pemerintahan, akuntan internal perusahaan, maupun akuntan independen. Nah, anak-anakku, yang pertama, jika kalian tertarik menjadi seorang akuntan yang pertama adalah akuntan internal. Apa itu akuntan internal? Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja pada sebuah perusahaan. Maksudnya, dia bekerja di dalam sebuah perusahaan tertentu dan dia mengerjakan catatan-catatan akuntansi dari perusahaan tadi. Kemudian, membuat sebuah laporan keuangan. Yang mana, seperti pada video sebelumnya, laporan keuangan tadi akan dipergunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua, seperti dengan bidang akuntansi yang telah lalu, ada akuntan independen atau akuntan auditing. Sebuah laporan keuangan dari sebuah perusahaan perlu diaudit atau diperiksa oleh akuntan independen, di mana akuntan independen tadi akan membuat sebuah opini. Sudah baikkah ataukah masih ada kekurangan di dalam sebuah laporan keuangan? Di pemerintahan, akuntan independen ini sering disebut dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga BPK akan memberikan opini pada sebuah laporan dari sebuah lembaga pemerintahan yang ada. Wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Kemudian yang ketiga, akuntan pemerintah, di mana Anda bisa bekerja di pemerintahan sebagai seorang akuntan. Biasanya di sini itu ada di bagian Kementerian Keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan di semua lembaga dari yang paling bawah sampai dengan pemerintah pusat, setiap unit-unit lembaga itu memerlukan seorang akuntan. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah seorang akuntan yang profesinya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Nah, untuk di level sekolah menengah, ada di sekolah menengah atas, baik sekolah menengah atas umum atau sekolah menengah atas yang kejuruan. Dan setelah itu bisa juga di lanjutan studi di universitas, di Fakultas Ekonomi dengan jurusan atau di bagian konsentrasi akuntansi. Anak-anakku yang berbahagia, jika Anda tertarik, ada beberapa akuntan atau profesi akuntan yang bisa kalian tekuni. Nah, setelah Anda jadi akuntan nantinya, ada beberapa etika yang harus kalian pegang teguh. Beberapa etika tadi diantaranya adalah yang pertama, tanggung jawab profesi. Karena Anda memilih sebagai seorang akuntan, maka tanggung jawab profesi harus Anda pegang teguh. Kemudian yang kedua
Anda harus mengedepankan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat umum. Di mana apa yang Anda lakukan tentu akan berdampak pada masyarakat secara luas. Sehingga kalian harus memperhatikan apa yang kalian lakukan sebagai seorang akuntan dan dampaknya pada masyarakat secara umum atau secara luas. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, sebagai seorang akuntan, Anda tetap harus memegang prinsip integritas, di mana nilai integritas ini akan sangat membantu bagi kalian. Sebagai seorang akuntan, integritas sangat penting untuk tetap kalian pegang teguh, tetap kalian pertahankan sebagai seorang akuntan. Kemudian yang keempat adalah objektivitas. Kalian sebagai seorang akuntan harus objektif, sesuai dengan apa yang kalian lakukan, sesuai dengan bukti transaksi yang kalian catat. Harus seobjektif mungkin. Jangan sampai terjadi sebuah markup atau menaikkan nilai dari sebuah transaksi, atau bahkan ada sebuah transaksi gelap di mana tidak ada transaksinya tapi tercatat uang keluar. Kemudian yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian. Maka, di dalam akuntansi, prinsip kehati-hatian ini sangat penting. Nah, kalau kalian paham, nantinya mungkin suatu ketika Anda menjadi seorang akuntan, dalam sebuah software akuntansi, Anda tidak akan menemukan sebuah menu delete atau menu untuk menghapus transaksi yang sudah terlanjur tercatat. Nah, prinsip inilah yang disebut dengan salah satu metode untuk prinsip kehati-hatian. Sehingga saat Anda mengentry sebuah data akuntansi, maka Anda harus memperhatikan, harus benar hati-hati. Namun apabila tetap terjadi sebuah kesalahan, maka prosedurnya adalah Anda tidak bisa memperbaiki, kecuali yang memperbaiki adalah atasan Anda atau supervisor Anda. Nah, prinsip hati-hati dan profesional harus tetap dipegang teguh. Yang keenam adalah prinsip kerahasiaan. Ada sebuah catatan-catatan yang tidak bisa konsumsi oleh masyarakat umum. Hanya boleh dilihat oleh pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya rahasia perusahaan, sebagai seorang akuntan, jangan sampai Anda bocorkan ke pihak eksternal perusahaan. Karena mungkin itu akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan di mana Anda bekerja sebagai seorang akuntan. Yang ketujuh, berperilaku profesinya secara profesional. Dan yang kedelapan adalah Anda harus mengikuti dengan standar-standar teknis yang telah ditetapkan. Kemudian anak-anakku, prinsip dasar perilaku etis akuntan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Walaupun itu sederhana, tidak boleh kalian langgar. Kenapa? Dengan pelanggaran yang kecil tadi, tentu suatu ketika akan berdampak yang mungkin tidak Anda perhitungkan sebelumnya. Dampaknya mungkin lebih besar dari perhitungan yang kita lakukan. Walaupun itu sifatnya hanya sepele saja. Nah, hal yang kecil harus benar-benar kalian perhatikan. Sehingga jangan sampai melakukan pelanggaran yang sifatnya kecil sekalipun. Kemudian yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Kenapa? Karena pekerjaan ini menurut Anda untuk tetap memegang teguh integritas, maka jagalah reputasi kalian sebagai seorang akuntan. Nah, dengan menjaga reputasi kalian, insya Allah keahlian, kompetensi, dan penghargaan yang akan diberikan oleh masyarakat atau perusahaan atau pemerintah akan menjadi lebih besar karena kalian mempertahankan atau memperhatikan reputasi dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Kadangkala saat kita memegang sebuah idealisme, memegang sebuah hal yang sangat etis, di mana di lingkungan kita banyak hal atau banyak orang yang kemudian tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya ideal dan sebenar-benarnya, maka kadangkala akan ada hambatan dari lingkungan kita. Nah, anak-anakku yang berbahagia, inilah yang bisa Ustadz sampaikan dari seorang profesi akuntan, baik akuntan
profesi yang bisa kalian ambil pada kesempatan yang akan datang saat Anda kuliah atau melanjutkan profesi pekerjaan Anda, dan etika yang tetap harus Anda pegang apabila nantinya kalian menjadi seorang akuntan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.